Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pengelola aset pribadi maupun aset swasta. Bagaimana sih cara mengelola aset pribadi maupun aset swasta? Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan memberikan manfaat di masa depan. Klasifikasi aset terdiri menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konvertibilitas. Konvertibilitas yaitu klasifikasi aset berdasarkan tingkat kemudahan. Konversi dibagi menjadi uang tunai atau kas. Aset ini terdiri dari aset lancar atau aset tidak lancar. Golongan aset ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu aset lancar terdiri dari uang tunai, surat berbunga, piutang, persediaan, dan biaya bayar di muka. Aset tidak lancar terdiri dari aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Keberadaan fisik, yaitu klasifikasi aset ini berdasarkan keberadaan fisik. Ini terdiri dari aset terwujud dan tidak terwujud. Golongan aset ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu aset berwujud. Aset berwujud berupa tanah, bangunan, uang, emas, kas, alat-alat kantor, surat berharga, barang dagang, mesin, dan berbagai benda berwujud bisa dilihat atau dirasakan. Aset tidak berwujud dapat berupa merek pedagang, hak paten, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya. Strategi cara melindungi semua aset milik Anda. Pahami siklus hidup aset Anda. Anda perlu mengetahui hidup aset Anda, mulai dari ketika Anda membelinya hingga ketika aset sudah tidak dapat digunakan lagi. Prediksi berapa lama masa penggunaan masing-masing aset Anda. Ini akan memudahkan Anda untuk menentukan kapan saja harus melakukan maintenance dengan mengestimasi siklus hidup aset Anda. Anda juga dapat melakukan pembelian dengan lebih baik, misalnya Anda dapat memilih komputer yang masa penggunaannya lebih lama atau awet. Lakukan aset tracking secara berkala. Tanpa pengecekan aset secara rutin, perusahaan Anda dapat mengalami kerugian secara finansial sebab Anda bisa dibebankan pada pembayaran pajak, asuransi, pembelian, dan pemeliharaan aset yang sebenarnya tidak diperlukan. Anda bisa saja membayar pajak untuk aset-aset yang sudah terdepresiasi atau tidak lagi Anda miliki. Anda juga akan kerepotan ketika jumlah aset Anda ternyata tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau klien Anda. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui jumlah aset yang sebenarnya Anda miliki dan jumlah aset yang tertera di pembukuan Anda. Ketahui depresiasi aset Anda dengan baik. Penting sekali bagi Anda untuk mengetahui penyusutan atau depresiasi aset perusahaan Anda. Ketahui aset mana saja yang sudah tidak layak digunakan, kemudian cari tahu penyebabnya. Mungkin saja selama ini Anda tidak tahu bahwa ada banyak barang yang telah usang, namun tetap digunakan oleh karyawan Anda yang tentunya menghambat produktivitas mereka. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan penghitung depresiasi secara rutin agar Anda tahu mana barang yang seharusnya sudah tidak boleh digunakan lagi dan kapan waktu terbaik untuk pembelian barang-barang baru.
Gunakan solusi manajemen aset otomatis. Mengelola aset secara manual hanya akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya tanpa mendapatkan hasil yang sepadan. Untuk mengoptimalkan manajemen aset perusahaan Anda sebaiknya menggunakan solusi manajemen aset otomatis. Perangkat lunak mengotomatiskan manajemen aset Anda yang terdiri dari pantauan aset, pengecekan aset, pengecekan depresiasi, penjadwalan pemeliharaan, pengelolaan kontrak, analisasi biaya dan pembuatan laporan aset yang lengkap dan akurat. Mengotomatiskan tugas-tugas pengelolaan aset yang kompleks tentunya akan membantu Anda meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas bisnis Anda.